Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi. Hari ini saya akan membuat atau mempraktekkan bagaimana cara membuat absensi online siswa untuk satu semester. Jadi hanya satu Google Form, tapi bisa digunakan secara berulang dan bisa digunakan untuk satu semester bahkan 1 tahun. Tinggal kita atur aja di pengaturannya tanggalnya sampai tanggal berapa. Simak videonya. Langkah pertama adalah buka aplikasi Google Drive yang Anda miliki. Kemudian kita buat folder. Setelah tampilan folder muncul, kita kasih nama absensi online. Kita klik buat. Setelah terbuat, kita double klik. Kita buat Google Form-nya di sini dengan cara mengklik kanan, kemudian klik lainnya, klik Google Formulir. Kita atur dulu Google Formulirnya agar tampilannya menarik dengan cara ke pengaturannya. Kemudian pilih gambar. Lalu pilih tema yang ingin kita pakai. Saya menggunakan yang ini aja. Kemudian klik sisipkan. Lalu atur font. Saya pakai yang lucu. Close. Tampilan Google Formulirnya sudah agak menarik. Lalu kita ke setting. Nah, pada bagian setting ini atau setelan ini ada 3 item: umum, presentasi, dan kuis. Nah, pada bagian ini jangan sekali-kali kita checklist yang namanya batasi ke 1 tanggapan, karena kalau kita batasi 1 tanggapan, maka Google Formulir ini tidak bisa digunakan berkali-kali, melainkan cukup kita checklist yang edit setelah mengirimkan. Kenapa? Karena ketika si siswa atau orang tuanya mengirimkan, Google Formulirnya salah, misalkan fotonya salah, maka dia bisa mengeditnya. Kemudian ke presentasi. Di bagian presentasi ini kita hanya checklist bagian tampilkan link, kemudian pesan konfirmasinya kita isi. Misalkan pesan konfirmasinya adalah terima kasih kamu sudah mengisi absensi online hari ini. Silahkan mengisi kembali esok hari. Nah, pesan konfirmasi ini adalah berfungsi ketika nanti si siswa atau orang tuanya mengirim setelah mengisi Google Form, kemudian di tampilan akhirnya ada pesan konfirmasi seperti ini. Kemudian di bagian kuis, nggak usah kita apa-apain, kemudian kita klik simpan saja. Setelah berhasil tersimpan, kita atur formulirnya dengan judul apa. Misalkan di sini saya judul absensi online kelas 5 misalkan. Kemudian di deskripsinya, deskripsi formulir saya isi dengan silakan kamu mengisi form ini
setiap hari sebagai bukti bahwa kamu mengikuti pembelajaran online hari ini. Deskripsinya udah, kita ke bagian pertanyaan. Bagian pertanyaan ini kita kasih keywordnya bukan nama terlebih dahulu, melainkan adalah masukkan NIS. Masukkan NIS. Nomor induk siswa. Di sininya sudah benar ya jawaban singkat. Kemudian di sininya kita klik wajib diisi. Kemudian di bagian titik 3 bagian bawah validasi respon. Sudah benar. Kemudian di sini jangan angka. Di sini ekspresi reguler. Kita klik. Kemudian di sini berisinya tentang kecocokan. Karena nanti ketika siswa mengisi nomor induk siswanya, setelah menggunakan pola yang kita nanti akan bikin, ketika nanti nggak tepat, nggak cocok, maka tidak akan berhasil dan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Yang ini kita isi teks kesalahan khususnya. Jadi ketika nanti siswa mengisi dengan NIS yang salah, maka ada pesannya di sini. Pesannya adalah silahkan masukkan nomor NIS dengan tepat. Lihat NIS kamu pada kartu pelajar atau raport kamu. Nah, ini informasi ketika nanti si siswa salah memasukkan nomor induk siswanya. Nah, pada bagian pola ini sebenarnya bagian polanya itu kita tulis 001, kemudian tanda garis lurus. Nah, garis lurusnya ini bukan I besar, melainkan garis lurus yang ada di bagian keyboard yang ada di atas enter. Nah, untuk lebih jelasnya kita buat polanya di daftar nama ya misalkan. Nah, di sini saya akan membuat polanya. Nah, pada bagian ini kan NIS-nya siswa ada di bagian kolom B baris kedua. Saya buat dulu. Misalkan begini. Sama dengan IB2. B2 itu posisi NIS-nya ya. Kolom kedua, kolom B baris kedua, makanya B2. Kemudian klik enter. Nah, pada bagian ini kita klik lagi, kita isi dengan sama dengan D2. D2 itu yang di atasnya, kemudian dan titik 2 di atas tanda garis lurus, kemudian titik 2 dan lagi. Kemudian di mana nih yang kedua si Alfian ini? Ada di B3. B3. Kita klik. Nah, di sini jadi ada dua. Ada dua NIS polanya. Satu lagi ya. Karena kalau kita tarik ke bawah menggunakan NIS nomor 1 dan nomor 2 nggak bisa, melainkan harus nomor 2 dan nomor 3. Sama dengan
D3 seperti tadi polanya. Dan dulu kita isi dan titik 2 tanda garis lurus titik 2 dan baru posisi nisnya ada di B4. Kita enter. Nah, ada 3. Nah, setelah ini, setelah yang ketiga, yang kedua sama ketiga, kita blok, kemudian kita tarik ke bawah polanya. Sampai sesuai dengan nama siswa. Nah, berhasil polanya kita buat. Nah, di bagian sini saya masukkan nama saya nih. Kenapa saya masukkan? Karena ketika nanti ada siswa laporan, atau orang tuanya laporan, Pak, linknya salah, Google Form-nya error. Nah, kita mencoba dengan nama kita, dengan NIS yang kita buat sendiri. Nah, ketika kita coba simulasi, oh bisa kok Bu, saya udah mencoba. Nah, berarti kan ada buktinya. Apalagi kalau buktinya dikasih rekaman. Saya bisa Bu. Nah, dia nggak bisa ngomong apa-apa tuh jadinya. Nah, pada bagian ini, kotak ini kita copy aja. Ctrl copy, kemudian kita kembali ke bagian polanya. Nah, kita kontrol paste. Berhasil polanya. Jadi misalkan kita simulasi ya. Ini tinjaunya. Misalkan di sini diminta masukkan NIS. Saya misalkan masukkan NIS-nya asal aja 1 2 3 4. Kemudian klik kirim. Nah, di sini ada tulisan, silakan masukkan nomor NIS dengan tepat. Lihat NIS kamu pada kartu pelajar atau rapot kamu. Jadi nggak bisa tuh si siswa melanjutkan ke mengisi pertanyaan selanjutnya kalau dia nggak bisa masukkan NIS dengan tepat. Misalkan kalau dia bisa, maka saya anggap aja misalkan pakai NIS saya 5.000. Kemudian klik kirim. Nah, di sini berhasil. Nah, kalau udah berhasil tulisannya begini. Terima kasih kamu sudah mengisi absensi online hari ini. Silakan mengisi kembali esok hari. Nah, ini berhasil dia mengisinya. Nah, di sini ada respon ya, karena tadi kan kita jajal atau uji coba. Nah, respon ini kita hapus dulu biar nggak mengganggu. Dengan cara klik respon, kemudian klik tanda 3.3, hapus semua tanggapan. Oke. Maka responnya hilang. Kita lanjut ke bagian pertanyaan. Setelah memasukkan NIS, pertanyaannya sudah selesai, maka klik tambahkan pertanyaan. Yang kedua adalah kita minta nama siswa. Opsinya tetap sama, jawaban singkat, kemudian kita klik wajib diisi. Pertanyaan nomor 3-nya upload. Upload foto kamu dengan mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai jadwal. Nah, di sini pertanyaan ketiga saya minta upload foto supaya apa? Supaya ketika nanti kita diminta arsipnya, mana bukti pembelajaran hari ini, siswanya ngirim foto enggak. Nah, di sini kita bisa nanti tarik foto dari pertanyaan ini. Nah, cara settingnya adalah dengan cara setelah kita tulis upload foto dengan mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai jadwal, kemudian di sini di bagian pilihan pertanyaan kita klik upload file, kemudian di sini kita lanjutkan, lalu di bagian sini kita izinkan hanya jenis file tertentu, karena kita kan mintanya cuma foto ya, foto atau gambar, maka checklist gambar. Checklist gambar, kedua gambar ini, kemudian jumlah maksimal filenya cuma 1, karena satu hari 1 foto. Jadi kalau teman-teman butuh 2 foto, ya boleh-boleh aja di sini tinggal klik 2 foto. Oh, di sini malah tampilannya 5 malah boleh. Jumlah maksimalnya. Setelah 1 foto, saya pilih 1 foto, kemudian wajib diisi.
Kemudian klik lagi tambahkan pertanyaan. Pertanyaan yang terakhir adalah kehadiran. Nah, opsi dari kehadiran ini adalah pilihan ganda. Kemudian kita klik aja hadir. Opsinya cuma satu, hadir. Seperti biasa wajib diisi. Kalau pertanyaan itu kita tulis dengan wajib diisi, maka nanti di setiap akhir pertanyaan itu ada tanda bintang warna merah, menandakan bahwa pertanyaan itu wajib diisi. Setelah selesai, semuanya sudah, kemudian kita ke respon. Sebelum ke respon, saya ada ketinggalan. Di bagian judul ini, karena belum sama, nah saya ganti aja dengan absensi online. Tapi bukan absensi online yang saya pengenkan, melainkan dengan kata respon. Nah, setelah selesai, kemudian ke bagian respon. Nah, pada bagian respon ini kita buat spreadsheet dengan cara mengklik bagian hijau ini. Kemudian klik buat. Tunggu proses spreadsheet-nya hingga muncul ya. Nah, tampilan spreadsheet-nya sesuai dengan apa yang kita buat dalam pertanyaannya. Di sini ada timestamp. Timestamp itu waktu ya. Waktu di mana nanti siswa atau orang tuanya mengirimkan atau mengisi dari Google Formulir yang dikirimkan ke kita. Kemudian ini NIS nomor 1. Kemudian nama siswa, upload foto, sama kehadiran. Nah, misalkan kita uji coba ya. Di sini kan belum ada ya namanya. Nama siswanya belum masuk. Kita uji coba dengan cara mengirim ya. Mengisi dari Google Formulirnya. Misalkan adalah nama saya. Masukkan NIS, saya masukkan angka 5000. Kemudian nama siswa saya tulis Junaidi. Kemudian upload file, saya upload filenya. Pilih file dari perangkat Anda. Pilih posisi fotonya di mana. Nah, di sini saya ambil ini aja fotonya. Kemudian open. Upload. Setelah berhasil diupload, kemudian klik hadir, lalu kirim. Sudah berhasil dengan tanda tampilan ini, maka kita lihat di respon spreadsheet-nya. Nah, pada tanggal 18 Agustus ya, 18 bulan 8 2020 jam 5.31, NIS-nya 5000 atas nama Junaidi siswanya, kemudian fotonya udah masuk. Di sini bisa muncul ya fotonya. Jadi HP kita kalau bikin ini nggak bakal nge-hang dengan kepenuhan foto, melainkan foto tersimpan rapi di Google Drive kita. Fotonya muncul, kemudian di sini hadir. Nah, sampai di sini aplikasi